Kalau buat saya pribadi sih ya, saya tato artis. Saya bukan buruh tato. Tapi kalau buat saya itu sangat berat sekali. Saya mengerjakan kecil gini, deg-degan itu. Kalian jangan masuk wilayahku ini untuk melakukan aksi kalian. Kalau lu eksekusi di wilayahku, lu berhadapan dengan saya. Bebas kalian memandang dulu itu preman apa, oke, it's okay. Saya Bima Ernesto. Gua asli arek Surabaya. Konek. Ngerantau di Jakarta sekitar tahun 80-an. Dan sampai saat ini. Dan merantau lagi ke Eropa. Ya, dari tahun 2000-an sampai sekarang juga. Tapi punya rencana mau tinggal balik lagi di Indonesia lagi. Dan punya usaha untuk hari tuaku. Masak, warung, itu aja. Gua pertama kali masuk Eropa itu sekitar tahun ya 98-an lah ya. Wah, aku nggak ngerti apa-apa itu. Aku di Eropa itu dijanjiin temenku, aku punya temen tuh. Dulu sama-sama di pinggir jalan tuh ya, di Melawai itu ya, di Melawai. Dia buka lukisan. Dia orang Malang dia. Ya kan, aku buka situ tato pinggir jalan gitu ya. Terus dia bercita-cita itu pingin punya istri orang Eropa gitu loh. Ya, istri orang Eropa. Tapi akhirnya kesampaian dia. Dia kesampaian punya istri orang Eropa. Dia berjanji sama saya bakal ngajak aku ketika dia sudah ada di Eropa dan balik lagi ke Indonesia. Ternyata beberapa tahun kemudian dia balik lagi ke Indonesia, tapi sudah cerai dengan istrinya, gitu loh. Sudah cerai dengan istrinya. Waduh, berarti bukan impian sih. Saya tidak bermimpi saya untuk bisa pergi di Eropa, terus hidup di Eropa. Nggak pernah punya mimpi itu, yang mengalir aja. Sedangkan saya sendiri juga besar di jalan, ya kan. Impian-impian itu nggak bermimpi sama sekali saya bisa di Eropa gitu kan. Tapi teman saya ini cita-cita terkabul lagi, Tuhan memberi kesempatan lagi, dia punya istri lagi orang Jerman gitu loh. Dan pada akhirnya dia pergi ke Jerman gitu, ya kan. Setahun kemudian dia balik lagi ketemu aku dan menepatin janjinya gitu loh. Akhirnya dibawalah, ceritanya saya masuk Eropa itu seperti itu gitu loh, dibawalah sama dia. Jadi Eropanya tepatnya dulu pertama kali itu di Berlin ya. Gua pikir di sana gue itu sama temen gua itu yang orang Malang ini, dia janjinya mau aku bisa nato gitu loh ya, karena gua tato artis meskipun aku itu drawing, painting, memang itu basicku di situ ya. Tapi aku tuh lebih cenderung lebih fokus ke tato gitu loh. Ya kan, karena aku tuh penggemar tato, suka tato gitu loh. Dan aku besar dulu di kampungku di Surabaya itu melihat seorang tato artis yang legend di kampungku itu, aku ngelihat, belajar dari dia gitu loh, ya kan. Tapi apa? Ternyata aku bukan jadi tukang tato, aku ternyata jadi bandar narkoba. Kan itu. Bukannya aku nato tapi gua terlibat dari perdagangan drug dealer kan. Ya itu benar, drug dealer gua. Dan itu ada cerita itu sebenarnya, ya kan. Gua punya cerita itu, memang ini sedikit gila ini ya, sedikit gila. Gua pernah, ya gimana ya, ya kalau memang gua sebutin, kalau ini memang gak jadi masalah. Gua pernah bawa 4 kilo itu dari Warsawa Polandia ke Berlin dengan teman saya itu. Dan itu melintasin beberapa border negara Uni Eropa. Dan ketika di Uni Eropa itu dulu banyak checkpoint
checkpoint itu di perbatasan di border tuh banyak checkpoint ya, tapi ya memang nggak ngerti kenapa, tapi ketika itu kita melewatin pas lewat mereka gitu, cross lewat border itu, kita nggak dapatkan checkpoint, lewat aja. Itu kan kalau buat gua gila banget itu, emang bener-bener gila itu. Ya itu sih awalnya, itu gua pikir gua bakal jadi tato artis, ya kan, ternyata gua jadi kuda, bilang gitu. Di Melawe 3 tuh Gramedia itu dulu, saya besar di situ saya. Jadi saya dulu itu anggaplah kalau zaman dulu orang bilangnya itu ya preman, tapi gue bukan tukang palak, bukan, karena gue jual jasa di situ loh ya. Jual jasa apa ya? Jasa pengamanan supaya orang-orang luar situ lewat wilayah saya nggak nyopet di wilayah saya. Saya nggak mau dikotori dengan tukang copet di wilayah saya, itu aja sih, ya kan? Karena di situ banyak pedagang itu ya, pedagang yang memang dulunya itu memberikan apa ya, uang penjagaan lah ya, setiap pedagang itu sekian tadi. Saya udah lupa berapa itu ya pada tahun itu ya. Terus ya kita juga jaga malam, karena pedagang itu nggak mungkin dengan bawa dagangannya tuh bawa pulang ke rumahnya. Akhirnya dia bikin dagangannya ada di situ gitu loh, dibungkus dengan plastik gitu loh, supaya kalau kena hujan nggak basah, ya kan. Dan kita ada juga saya apa ya, kalau dikatakan tuh punya pasukan gitu loh. Jadi pasukan itu untuk bagian jaga malam, bagian siang gitu. Jadi kita mengutip uang penjagaan itu bukan uang meras, bukan preman, kita jual jasa, ya kan, kita jual jasa di situ gitu loh. Bukan untuk semena-mena hanya minta uang aja, itu sih dulu di Melawe 3 itu dulu ya. Jadi bukan untuk malah kita udah kita kasih warning gitu ya. Saya nggak sebutin itu siapa dia ya. Jadi mereka ada rombongan tukang copet itu ya. Aku warning, jangan ya, kalian jangan masuk wilayahku ini untuk melakukan aksi kalian, ya kan. Kalian boleh, kalau orang zaman dulu kita orang gambar ya, lu boleh ngegambar tuh orang, tapi lu eksekusi jangan di wilayahku. Itu aja sih dulu, jangan lu eksekusi gitu. Kalau lu eksekusi di wilayahku, lu berhadapan dengan saya, ya kan, karena saya melindungi pedagang-pedagang ini, ya kan. Kalau aku nggak bisa melindungi ini, kalau jadi tempatku jadi rawan, jadi orang sepi lewat situ. Itu aja sih sebenarnya. Jadi gua bukan malak, bukan apa, gua jual jasa dulu. Bebas kalian memandang dulu itu preman apa, oke, tapi gua jual jasa di situ. Nggak semena-mena minta gratis uang, itu enggak. Aku di Blok M itu di Melawe 3 itu tetap aku itu usaha tatoku itu masih ada. Cuman aku eksekusinya untuk pengerjaan tato itu bukan di pinggir jalan lagi gitu loh. Lebih naik level lah. Setidaknya saya di situ mendagangkan contoh flash tato aja, tato flashnya aja gitu. Tapi ketika orang itu mau, oh ya mau ini, ya udah kita kerja di rumahku ya. Gitu. Waktu itu aku kontrak rumah di daerah Buncit Raya situ. Jadi kalau ada orang tato baru aku bawa ke sana, aku kerjain di sana, sudah nggak di pinggir jalan lagi gitu loh. Untuk masalah pertatoan gitu ya, setelah saya udah melanglang buana di dunia apa ya, di dunia hitam ya, jalanan lah ya, di dunia jalanan gitu ya, saya bersyukur banget saya ketemu dengan ketua komunitas tato Indonesia itu Indonesian Subculture ISC itu pendirinya itu ada beberapa orang, termasuk sampai sekarang itu masih bergerak di bidang komunitas tato itu, Ucak namanya, Ucak itu. Saya perkenalan dengan dia itu sekitar tahun 2005 itu Ucak itu. Akhirnya Ucak mengajak saya, ya udahlah bergabung dengan Indonesian Subculture bla 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 gitu ya. Akhirnya bergabung di situ. Waktu ketika itu Indonesian Subculture itu masih beberapa orang, sedangkan saya di kartu membernya aja nomor urutnya tuh 021, masih 21 orang itu. Sekarang Indonesian Subculture tuh kalau udah 1000 lebih itu, mungkin kalau nggak di screening bisa 2000-3000 anggota itu.
Karena sekarang itu sifat udah screening banget, nggak asal-asalan untuk merekrut tato artis asal-asalan gitu loh. Yang kita rekrut yang bisa masuk ke Indonesian Subculture, setahu saya yang saat ini itu benar-benar screening itu memang berpunya kualitas, mengerti tentang tato. Tidak mengerti tentang tato aja, tapi SOP tentang tato itu penting sekali. Gitu ya. Lu bagus lu berkarya. Ya kan, karya lu bagus, tapi lu SOP-mu dalam pengerjaan lu nol, nothing lu, sama aja. Gitu. Kalau bisa perlu karya lu bagus, SOP tentang pengerjaan tato lu bagus juga. Nah, dari ESC itu dulu yang kenapa saya sampai bisa saat ini tuh bisa menembus Eropa, Australia, bilang gitu. Itu perjalanannya nggak gampang, Joni. Lu pikir lu ngeliat gua sekarang wow, Bima Ernesto, kalau gua ngeliat sih di postingan IG-nya, di Facebook-nya dia itu di Jerman, di Denmark, di Norwegia, di Finland, Helsinki, ya kan? Di Sweden, di Belanda, di Amsterdam, Rotterdam, di Sydney, di Perth, ya kan? Di Melbourne. Lu ngelihat sekarang, tapi perjuangan gua tuh parah, berat, parah banget, sengsara. Nggak segampang itu lu masuk Eropa atau masuk Australia itu. Perlu perjuangan, bilang gitu loh ya. Sampai gua melanglang buana, diterima di studio tato yang ada di Eropa, ya kan? Itu nggak gampang juga itu. Lu harus ngelihat experience lu, lihat karya lu, bilang gitu. Nggak asal-asalan lu studio tato yang sana main comot gitu aja, nggak segampang itu loh, gitu loh, ya kan? Penuh perjuangan juga. Gue pernah di studio tato ya di Denmark gitu ya gitu kan ya. Gue pernah sebulan tuh nggak nato loh, iya kan? Gue sampai dalam tiap harinya tuh gue gimana caranya gue bisa memenuhi kebutuhan makanan saya. Ya gue baik-baikin orang aja supaya gue cuman bisa dapetin gue makan pagi roti, ya kan sama roti gitu aja. Gue baik-baikin dia, bahkan gue supaya gue dapat tempat tinggal apa, gue rela natuin gratis apa gitu, sampai gue mendapatkan banyak customer, banyak orang percaya dengan karya-karya saya gitu. Itu perjuangannya berat banget, nggak segampang yang lu lihat sekarang ini. Gampang banget ya masuk Eropa bla bla bla. Memang gampang sekarang karena link lu sekarang ini udah mudah, ya kan? Udah ada Instagram, lu bisa DM studio tato itu. Dulu apa yang bisa gua DM studio tato, ya kan? Tahun-tahun segitu kan yang mau email, balas emailnya kita mesti nyari internet dulu. Nyewa internet dulu gitu loh, baru kita kirim email. Itu balasnya juga bisa sebulan 2 bulan, ya kan? Keburu kita udah di Indonesia lagi gitu loh. Ya kan? Ya kalau sekarang mah gampang gitu loh. Kalau gua lihat ya, kalau masalah tato ya di Indonesia ini ya, kalau aku lihat kalau untuk masalah price, harga di daerah itu, di dalam artian itu Jakarta, Surabaya, Medan, yang setahu saya aja ya, Jakarta ya, itu kalau masalah harga normal gitu. Normal aja, persaingan yang sehat kalau buat aku ya, sehat banget persaingannya dia. Masih imbang lah, nggak ada yang saling menjatuhkan harga, nggak ada, ya kan? Ada yang per jam sekian atau nggak per senti sekian, masih normal harga persaingannya gitu. Meskipun banyak tato artis baru ya kan, tato artis baru gitu ya, baru belajar 3 bulan bisa dan mendapatkan tato equipment mudah banget. Bahkan di Shopee itu aja kalian cari mesin tato yang harga 350.000 yang sasetan sekali pakai buang juga ada, gitu loh ya. Mau tinta model apa, mau tinta ada semua di Shopee itu ya, dan dengan mudahnya ya kan. Tapi masih untuk masalah harga itu masih oke lah ya. Masih oke kalau di Jakarta ya, bahkan di Surabaya pun. Tapi kalau udah ngomongin di apa ya, saya kan juga tinggal di Bali juga, gue kerja di beberapa studio freelance sih. Kalau saya dulu nggak pernah mau jadi residen artis ya, karena
Kenapa? Kalau residen artis itu harus on time, harus datang jam sekian, ya kan? Memang enak sih. Kalau enaknya dia di residen artis itu, ketika ada job tato itu yang diutamakan kan artis residen, gitu loh. Ketika artis residennya udah mendapatkan pekerjaan, begitu studio tato itu mendapatkan customer lagi, baru dikasihin ke freelance artis, gitu loh ya. Karena kenapa saya memilih jadi itu? Karena saya masih bolak-balik Eropa, Indonesia, Eropa, Indonesia, Eropa, Indonesia gitu ya. Jadi saya mending memilih untuk jadi freelance artis gitu loh. Nah, tapi kalau menurut aku ngelihat ini persaingan harganya itu udah nggak sangat, buat saya itu ya nggak sehat banget sih. Ya kan, bahkan kalau ngomongin ya ada beberapa daerah itu yang harga tato itu minim banget, harga tato 350.000 itu masih ada loh. Ya, saya kadang-kadang dengan harga segitu itu pembagiannya, prosentasenya dengan artis apa ya kan, artis dengan studio, belum lagi kalau ada guide gitu ya. Sedangkan guide sendiri itu kan macem-macem kan, ada yang 30%, 40%, 50%, ya kan. Dan kalau guide mah tinggal milih, nyari yang 50% lebih gede gitu loh, ya kan. Nah, itu persaingan ya seperti itulah. Apalagi sekarang ini ada tato itu udah industri banget, sangat industri banget ya. Dalam arti ada industri itu, gua katakan ya, kalau aku membuat tato untuk full back itu aku butuh waktu itu bisa 4-5 hari full back gitu. Untuk full leg, all full leg itu ngelihat orangnya besar, tinggi pendeknya orang itu ya. Itu bisa aku bisa 3-4 hari, bahkan kalau sulit itu bisa 5 hari untuk full leg. Ya kan, untuk itu kalau untuk outside, ya kan, untuk outside itu aku bisa bikinin itu bisa 2-3 hari kalau orang besar. Kalau untuk inside itu bisa sama aja, bisa sampai 2-3 hari. Kalau untuk all semua muter itu bisa 4-5 hari. Gitu ya. Tapi harga segitu itu bisa dikerjakan dengan yang namanya tato industri, itu bisa sehari harus datang. Itu ada studio tato yang seperti itu. Kan gila itu. Dia udah nggak mementingkan hasil lagi, yang penting kelihatan gelap terangnya aja. Ya kan, shadingnya antara dari dark, medium ke softnya itu nggak dipikirin. Yang penting kelihatan aja, lu sapu aja. Yang penting kelihatan shadingnya aja gitu. Tapi ntar hasil akhirnya kita nggak tahu. Gitu. Dan itu bisa dikerjain sehari loh. Bikin full back sehari, bukan full leg sehari. Ya kan, dengan harga murah, yang penting duit masuk. Jadi studio udah nggak mementingkan apa ya, hasil pekerjaan itu, bukan nggak mentingin karya seni lagi, dia mentingkan industri, duit, yang penting duit masuk gitu. Itu ada, dan itu juga dengan harga sangat murah juga gitu. Ya itu yang mirisnya yang aku lihat sekarang itu seperti itu. Jadi kalau buat saya pribadi sih ya, saya tato artis, saya bukan buruh tato, itu aja sih. Saya mengerjakan apa yang saya kerjakan itu memang dengan karya seni. Itu bukan yang hanya mengejar. Memang kita siapa sih nggak butuh uang? Kita butuh uang ya, tapi ya nggak. Kalau untuk menghargai karya seni kita ya kerjalah dengan benar, iya kan ya, supaya mendapatkan hasil yang lebih bagus, membuat si customer itu jadi senang. Iya, kalau perbedaannya kalau ketika kita datang ke tato festival luar sama tato festival yang ada di Indonesia itu ada sedikit perbedaan sih. Kalau di Indonesia ini kita ngomongin tato festival di Indonesia ya, rata-rata kalau kita lihat selama ini ya, sejauh ini saya lihat kalau tato fest ya itu kita itu menunjukkan bahwa kita tato war aja. Tato war itu kompetisi tato. Itu antar kompetisi tato antar sesama artis tato seluruh yang ada seluruh di Indonesia aja. Gitu.
Itu aja sih sebenarnya. Tapi perbedaannya kalau di luar itu ada kompetisi, juga ada selling. Kita jual karya. Karena kalau yang datang di festival tattoo convention, tattoo expo yang ada di Eropa, di Australia itu nggak semuanya orang, ada orang yang memang datang itu memang untuk pingin buat tato. Mungkin dia sebelumnya udah googling ya melalui webnya tuh acara, ini artisnya di siapa aja nih yang datang nih dari Indonesia, seluruh dunia lah. Oh, aku pingin tato. Dia stalking di IG-nya atau di Facebook-nya. Oh, ternyata tato artis dari ini nih bagus lah. Nanti aku datang ke acara itu, aku mau datengin tato artis itu. Aku mau bid tato itu. Nah, itu kalau perbedaannya kalau ada di Eropa, di Australia. Dan juga di situ ada tato apa ya? Kalau bukan tato wars itu tato kompetisi itu. Tato kompetisi itu ada. Memang yang tato artis datang ke situ, ke acara gitu, dia memang tujuannya untuk berkompetisi. Ya, dari kompetisi itu kan banyak orang-orang datang akhirnya melihat ya, tanpa dia menjual di booth-nya, dia menjual tato tato yang walk in gitu, tapi orang itu ngelihat, oh iya nih artis ini ya berkompetisi ini ya. Akhirnya dia ngelihat, oh dia menang, ya udah nanti aku ngambil kartu namanya, nanti suatu saat gua menato sama ini artis ini gitu. Tapi banyak juga yang dari luar itu selling, jualan. Bahkan seperti saya sendiri, saya menjual karya saya di situ, di tattoo convention atau di tattoo expo itu gitu. Saya pasang flash karya saya di situ. Jadi kita mengharapkan orang walk in aja. Tapi kadang juga ada yang beberapa minggu sebelum, kadang sebulan sebelum acara itu sudah ada yang nge-DM saya melalui Instagram bahwa nanti saya akan hadir di acara itu, saya akan membuat tato dengan Anda. Ada yang seperti itu beberapa kali. Itu aja sih perbedaannya. Tapi kalau di Indonesia jarang saya temuin orang datang ke acara tato memang tujuannya mau beli tato, mau nato di situ dengan beli di situ, orang nggak dikenal gitu ya. Tapi rata-rata yang ada di acara tato fest di Indonesia itu ya yaitu tadi tato wars, kompetisi tato. Itu aja sih sejauh ini yang saya lihat, itu aja. Dan untuk nextnya mungkin yang hadir di situ tuh bisa melihat, dia ngambil kartu nama, mungkin dia mau natonya nanti next ke studio mereka. Style tattoo sekarang ini kemajuannya sangat pesat banget itu. Tentang style tattoo itu udah banyak jenis style tattoo itu udah makin banyak itu. Ada yang steeple, ada web, ada stippling ya kan ya, ada fine line ya kan ya, ada blackboard, macam-macam lah. Kalau dulu kan memang tattoo itu paling enggak, kalau saya kan lahir di dunia tato itu di era 80-an ya. Jadi yang saya tahu itu mungkin ya yang saya dapatkan itu cuman yang saya tahu itu ya mungkin tradisional tato, American native, ya kan? Itu aja. Kalau enggak saya dulu di Indonesia itu kan cuman adanya tuh bikin Raja Wali, bikin naga, bikin mawar, gitu-gitu aja, enggak bikin tengkorak, enggak seluas yang saat ini nih. Sekarang ini banyak jenis-jenis style tato ya. Itu aja. Tapi semakin kesini semakin banyaknya informasi, semakin banyak kita mendapatkan hal-hal baru tentang style tato dengan adanya Facebook, Instagram, ya kan, internet sekarang udah gampang, ya kan, nggak, kita di rumah dengan pakai handphone aja kita bisa melihat nih style tato apa kita cari gitu. Nah, seperti style tato yang sekarang ini stippling ya. Stippling itu yang kayak dotting tapi ditarik gitu ya, di swab gitu kan ya. Itu dulu saya kerjakan itu tahun 90-an itu. Tapi itu saya melihat itu, oh ini namanya stippling ya. Ya kan, ini namanya stippling ya. Tapi ini pernah saya kerjakan. Sebelum style ini keluar ini saya pernah kerjakan, dan itu nggak sengaja itu sebenarnya saya kerjakan itu. Karena apa? Dulu nato itu saya 2 orang.
Yang satu saya pegang mesin, temen saya satu pegang baterai itu belum adaptor itu ya, karena baterainya habis, ya kan, baterainya habis, mau nggak mau tuh kan voltasenya makin rendah kan, makin rendah, akhirnya hasil shadingan itu akhirnya jadi stippling, jadi titik. Itu sudah saya kerjakan itu tahun 90-an itu. Nah sekarang kembali lagi dengan keluarlah namanya stippling atau stipple. Itu karena voltase kita kecilin. Voltase kita di mesin kita, apalagi mesin sekarang sudah wireless ya. Udah wireless tuh, udah enak, kita main pencet aja di modulnya gitu lah, kecil, baru stipple. Jadi stipple. Ya kata kita tinggiin lagi, kita kalau mau bikin jadi shading biasa, dari dark, medium ke soft, udah pakai Magnum aja, pakai RM atau M1, sapu begitu aja. Jadi kalau dulu enggak. Kalau dulu saya mesinnya ya mesin dari Dinamo Tamiya, ya kan? Dari Dinamo Tamiya, dari sikat gigi aku bengkongin, aku lakban, aku pakai ujung bullpen, aku tutup, pakai needle barnya itu adalah sedotan aqua, kasih jarum. Tahu nggak jarum dulu itu mereknya itu ini apa? Aduh apa itu mereknya tuh, ada itu. Dulu itu aku suka beli di pasar tuh, pakai benang. Udah celupin. Dulu tinta cuman rotring aja, warnanya cuman basic aja. Hitam, biru, merah, kuning, hijau, clear. Nggak ada tuh namanya magenta, ya kan, purple, nggak ada kanari yellow, ya kan, bright yellow, bla bla bla, nggak ada. Sekarang udah keluar macam-macam itu tinta itu aja ya kan. Itu namanya revolusi tato, tentang mesin tato itu udah saya rasakan gitu, asam garamnya itu, revolusi tentang mesin tato itu, sampai saya tato mesin saya ini. Ini mesin tato saya zaman dulu. Oke lah, orang-orang kalau mengenang story dengan mesin tatonya dia, mungkin bagus ya, mesin tato Coel dengan merek Mickey Sharp, Sunskin, ya kan? Yang atau Laura Paulini. Tapi saya enggak. Saya menato dengan story mesin tato saya, buatan saya sendiri nih, buatan tangan sendiri. Ini mesin tato ini. Jadi kalau style tato itu sekarang, kalau yang buat saya pribadi ya, memang saya itu style saya itu black and grey ya. Color juga saya kerjakan, tapi yang medium gede besar gitu ya. Nah ini sekarang keluar lagi nih yang Vineland itu, aduh. Saya nato itu sudah 36 tahun ya. Saya tato itu ya. Di bidang tato itu udah 36 tahun ya. Tapi yang buat saya terberat itu adalah jujur buat saya pribadi ya. Kalau buat yang memang mereka itu di bidangnya Vineland ya, memang dia pengerjaannya Vineland semua itu dia. Tapi kalau buat saya itu sangat berat sekali. Saya mengerjakan kecil gini deg-degan itu. Saya mendingan buat gede ini, bikin realis manusia, realis hewan, realis tumbuhan. Oke, saya bisa kerjakan, ya kan? Tapi sekarang yang Vineland ini banyak yang dikerjakan dengan tato artis atau artis perempuan ini, memang sabar bagus semua itu, dan hasilnya itu memang benar-benar bagus itu, konstan, dan nggak ada keriting, nggak ada dari garis tipis jadi tebal, nggak ada, bagus semuanya. Itu kalau buat saya pribadi itu sangat berat banget itu, ya kan? Small tattoo, ya kan, simple tattoo, but hard to do, sangat berat. Saya kalau ngerjain itu sampai tahan napas supaya mendapatkan hasil yang benar-benar sempurna. Dan yang paling berat itu membuat lingkaran, itu paling berat. Itu banyak sekarang banyak jenis-jenis tato itu ya, Vineland lah, blackboard lah, ya kan, stippling lah, wah banyak lah pokoknya sekarang itu, ya kan. Aku juga punya hobiku itu motoran, dari muda itu juga motor.
Hobi motor, aku dulu tuh punya CB100 gitu, CB100 Glatik gitu loh ya, Honda CB100 Glatik. Itu motoran kemana-mana gitu. Udah ke Malang, ya kan, ke Jombang ya, jarak deket aja, Surabaya Jombang, Surabaya Malang, Surabaya Lamongan, itu main motoran itu. Nah, tapi ketika memang jiwaku nih jiwa anak motor ya kan, hobiku ya akhirnya ke bawah sampai sekarang gitu ya. Dulu itu aku kalau kalau dulu aku pernah nggak mimpi tinggal di Eropa, nggak mimpi bisa jalan ke Eropa, nggak pernah mimpi kalau itu mungkin Tuhan memberikan jalan aja, faktor laki aja. Nggak pernah mimpi aku cita-cita aku di Australia, di Eropa, nggak ada itu mungkin faktor laki aja itu. Tuhan yang membawa saya ke sana gitu loh. Tapi kalau motoran itu mimpi saya. Saya mimpi lihat dulu tuh lewat di depan Melawai, depan Blok M itu tahun 90-an tuh lewat rombongan Harley apa gitu ya. Saya kayaknya wah keren banget ya orang naik Harley itu ya. Gagah banget ya dia kan, weh bawa Harley, bawa motor gitu ya. Wih, kayaknya gentleman banget, bad boy banget gitu ya. Itu mimpi saya. Dan mimpi itu suatu saat saya pernah ngomong gitu. Suatu saat saya akan memiliki motor itu. Suatu saat. Tapi memang Tuhan itu mendengar ya mungkin. Akhirnya punya motoran sampai sekarang pun aku ya motoran, aku anak motor, MC ya. Adalah. Aku ikut klub motor, salah satu klub motor besar apa ya? Tapi masih klub sapotnya ya. Klub besar dunia. Salah satu klub motor dunia. Tapi saya di klub sapotnya. Nah, gitu. Ya tidak saya sebutin sih. Ya klub motor itu apa gitu ya. Sampai sekarang saya masih di itu. Motor klub MC. Gitu. Sampai sekarang. Makanya tuh hobi motoranku itu dulu. Kemana-mana saya sendiri tuh dari akhirnya saya punya teman ini, teman saya ini teman motoran juga. Jadi kalau motoran tuh kita ini nggak pernah ada janjian sebulan sebelumnya, seminggunya kita mau jalan ke sini nggak ada. Kita random aja. Tiba-tiba dia hujan-hujan telepon aku. Bim, di mana? Nanti di rumah. Jalan yuk. Mana? Touring lah. Gua mau ke Purwokerto. Ya udahlah, gua ke Bali deh. Udah, random aja ya. Kita ketemuan di Purwakarta ya. Ya. Ketemuan sama dia. Hujan-hujan jalan aku. Ketemuan di Purwakarta, jalan ya sama dia. Jalan sama dia, terpisahnya di Tegal. Dia ke Purwokerto, saya terus sampai Bali. Sendirian aja. Iya, dan pernah juga itu di Covid itu. Di Covid itu setelah saya ya itu apa ya, di masa-masa terpuruk saya ya nggak apa-apa ya ceritanya, bukan curhat ya. Jadi di masa anak saya kehilangan anak, terus ya ada masalah besar juga, akhirnya saya stres gitu ya. Saya bawa motor, saya bawa Ducati Scrambler 800 itu. Ducati Scrambler 800 itu saya keluarin dan itu random aja. Dan aku bawa uang itu cuman punya duit itu antara 700-800 ribu, nekat aja ya. Keluarin, jalan saya keliling Jawa saya. PP dari Jakarta sikat langsung Blitar, dari Blitar Surabaya, dari Surabaya Semarang tembak Bandung balik lagi Jakarta selama sehari sendirian, udah kadang-kadang saya sendirian, jalan aja sendiri aja kemana-mana ya, kadang-kadang juga bareng sama klub-klub motor saya gitu. Tapi sekarang semenjak habis Covid ini saya udah jarang banget motoran ini. Sebenarnya pingin banget saya motoran gitu, tapi saya kayaknya motorannya ntar dulu sebentar, istirahat dulu, karena saya punya target untuk masa depan saya ini. Jadi saya persiapan sekarang ini. Itu aja lah. Setelah target saya udah dapat, saya mau kembali motoran lagi karena jiwa saya juga di motor. Juga anak motor gua. MC men. Gua hobi masak memang dari muda. Gua lahir emang anak warung.
Jadi bapakku ini tentara ya, marinir. Tapi bapakku itu tugasin dulu. Soalnya bapakku ini pasukan, gitu. Ditugasin di Irian Barat, nggak pernah pulang berapa tahun. Habis Irian Barat selesai, Timur tuh kan. Jadi ibuku itu jarang ketemu bapakku gitu loh. Jadi ibuku buka warung. Selain ibuku dari tukang jahit baju, ibuku juga buka warung. Jadi gua tahu bumbu-bumbu apa, masakan apa karena ibuku yang bisa disuruh. Gue tuh anak terkecil dulu. Ya kan ya, paling kecil tuh ya. Kakak-kakakku tuh rese semua, nggak mau disuruh ke pasar. Jadi yang suruh ke pasar tuh aku suruh beliin bumbu ini, itu jalan kaki men. Dari rumah gua ke pasar mau mondar mandir sehari bisa 3-4 kali tuh. Beli bumbu sampai orang pasar tuh apal sama gua. Oh ini ya kan, dan bumbu apapun sampai apal tuh ya karena ibuku jualan nasi gitu loh. Nah itu sampai sekarang itu punya hobi. Tapi otodidak semua itu hobi masak aku itu, karena hobi masakku otodidak. Aku tahu itu apa masakan apapun yang aku rasakan itu, oh bumbunya ini. Aku analisa sendiri gitu loh, bumbunya ini tahu. Aku bikin gitu. Dan apalagi sekarang ini sudah ada YouTube, ada apa, gampang banget ya. Tinggal buka aja. Oh, masakan ini tinggal buka, oh bumbunya ini. Tinggal kitanya aja bervariasinya gitu ya. Akhirnya gue punya warung gitu. Iya. Aku punya warung itu di daerah Kuta Legian gitu. Di belakang Ski Garden gitu ya, di jalan Mataram gitu ya. Ya tapi ya itu masakannya masakan non halal, ya kan? Nah, masakan haram semua, babi. Namanya gila babi itu. Woi. Itu semua itu menu-menu itu resep-resep kita sendiri. Dan mungkin kalian bisa cek gitu, ya kan? IG-nya masih ada sih sebenarnya. Gila babi Bali, ya cek tuh masakan. Tapi suatu saat nggak tahu kapan akan buka kembali karena tutup itu dulu gara-gara COVID tutup, mau buka lagi udah angot-angotan, sedangkan saya sendiri udah masih sibuk mondar-mandir Eropa Indonesia, jadi belum ya, sebenarnya pingin buka lagi tapi mungkin next lah bakal buka lagi, tapi dalam waktu dekat ini saya buka. Tapi bukan makanan haram, makanan halal. Ada di Jakarta. Iya, rencananya nanti suatu saat kalau memang udah jalan, udah buka, akan aku infoin. Pasti enak ya.